Bayangkan lo makan siang di rumah, tiba-tiba dentuman bom memecah semua ketenangan. Nggak ada lagi sekolah, nggak ada lagi masjid yang utuh, dan bahkan nggak ada lagi ladang tempat lo bercocok tanam. Inilah yang dialami rakyat Gaza setiap hari. Dan sekarang dunia cuma bisa nonton dari jauh. Tapi ada satu negara di ujung timur yang memutuskan untuk bertindak. Datanglah, kami terima kalian, kami obati kalian, kami rawat kalian. Negara itu adalah Indonesia. Video gua yang tentang bantuan kerjasama pertanian Indonesia ke Gaza yang seminggu lalu tuh rame banget. Dan banyak yang minta gua bahas lagi soal Gaza ini. Padahal lo tahu kan channel ini sebenarnya membahas tentang pertanian dan masyarakat desa. Tapi oke lah, karena banyak yang minta, kali ini gua bahas lagi bentuk bantuan lain Indonesia ke Palestina dan gue coba narasikan sesuai dengan karakter channel ini. Ya, setidaknya walaupun channel ini masih kecil ya, gue berusaha berkontribusi dengan menyuarakan untuk Palestina, untuk Gaza. Oh ya, kalau lu suka, jangan lupa ya, dukung channel ini biar bisa bersuara makin besar. Dengan subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, gue update fakta-fakta terbaru ya. Perdana Menteri Israel Netanyahu menyatakan akan mengerahkan kekuatan militer maksimal untuk menguasai seluruh wilayah Gaza. Serangan Israel itu tuh udah menghancurkan lebih dari 70% infrastruktur Gaza. Rumah sakit lumpuh, ribuan tewas, jutaan mengungsi. Untuk situasi pangan, laporan PBB menyebut lebih dari 50% warga Gaza yang berpenduduk 2,1 juta jiwa kini dalam kondisi emergency food insecurity. Anak-anak yang paling terdampak, krisis air dan listrik, pompa air nggak berfungsi, sumur hancur, listrik hampir mati total. Kehancuran di bidang pertanian juga nggak kalah parah. Lahan-lahan pertanian dibombardir, alat pertanian hancur, petani kehilangan musim tanam. Dukungan Indonesia itu udah sejak Indonesia merdeka ya. Bahkan di Konferensi Asia Afrika tahun 1955, Indonesia menyatakan secara terang-terangan ke seluruh dunia dan posisi ini tuh konsisten sampai sekarang. Indonesia itu tuh nggak pernah mengakui Israel. Sampai saat ini nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Berbagai bantuan kemanusiaan tuh sudah dilakukan Indonesia ya, mulai dari logistik, pangan, termasuk pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza, yang bahkan akhirnya mengorbankan direktur rumah sakitnya dan keluarganya yang meninggal. Lu nggak lupa kan momen 2023 di mana Indonesia menolak timnas Israel di Piala U20 yang membuat Indonesia dicoret FIFA jadi tuan rumah. Itu juga memicu perdebatan nasional. Tekanan bahwa ini bukan sekedar sepak bola, tapi simbol konsistensi sikap politik luar negeri kita. Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan rencana untuk menampung sekitar 2.000 warga Gaza. Ini bukan angka yang kecil ya, dan ini tuh bukan sekedar simbolik. Mereka akan dibawa ke Indonesia, dirawat di rumah sakit, dan diberi tempat aman untuk memulai hidup baru sementara ya. Perang terus membakar tanah kelahiran mereka. Rencananya proses ini akan melibatkan beberapa kementerian, dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, bahkan sampai Kementerian Desa. Kenapa? Karena bantuan ini nggak cuma soal mengobati luka fisik, tapi juga menghidupkan kembali harapan mereka. Untuk prosesnya, secara garis besar begini nih. Jadi proses evakuasi akan bekerja sama dengan negara-negara tetangga Palestina ya, terutama Mesir dan Yordania melalui perbatasan Rafah. Dari sana mereka akan diterbangkan ke Indonesia, mungkin dengan pesawat khusus atau komersil lah ya yang sudah dimodifikasi untuk evakuasi.
Sesampainya di sini, pemerintah akan mengarahkan rencana konversi fasilitas medis di Pulau Galang. Jadi ini tuh pulau yang pernah jadi camp pengungsi Vietnam dan juga pernah dipakai sebagai rumah sakit COVID. Tapi mungkin korban yang luka parah akan masuk ke rumah sakit rujukan ya di Indonesia seperti RSCM, RSUP Dr. Karyadi, dan RSUD besar lainnya. Nah, ini yang penting ya. Pemerintah menyatakan ini nih bersifat humanitarian atau sementara. Jadi bukan relokasi permanen. Pasien akan kembali ke Gaza setelah dirawat dan kondisinya aman. Tapi kita juga harus jujur, ini bukan misi yang nggak ada tantangannya. Jadi ada banyak pihak yang bilang, lah ngurus rumah sendiri aja belum beres, kenapa malah nerima orang dari luar? Gue paham argumen itu, tapi coba lu pikir, apa artinya menjadi bangsa besar kalau kita menutup mata saat kemanusiaan sedang dibantai di depan kita? Indonesia itu mungkin bukan negara kaya raya seperti Amerika dan Cina ya, tapi kita punya kekayaan yang jauh lebih berharga. Solidaritas. Dan solidaritas ini nggak bisa dibeli, tapi bisa ditanam, dirawat, dan dibagikan. Jadi ketika 2000 warga Gaza nanti benar-benar menginjakan kaki di tanah kita, itu bukan cuma langkah politik, itu adalah pernyataan keras ke dunia bahwa Indonesia masih setia pada prinsipnya sejak awal berdiri. Berdiri di pihak yang tertindas. Dan gue yakin kalau ini berhasil, akan banyak datang bantuan langsung yang diberikan dari masyarakat Indonesia untuk warga Gaza yang datang nanti. Bukan cuma dari orang-orang kota ya, bahkan bisa jadi dari warga-warga desa. Bantuan logistik dan pangan dari masyarakat akan mengurangi beban logistik pemerintah. Membentuk citra positif Indonesia di dunia internasional, juga mengajarkan masyarakat arti kemerdekaan yang diisi dengan kepedulian. Ini juga akan jadi pendidikan kemanusiaan bagi generasi muda kita. Kita nggak bisa menghentikan perang di Gaza besok pagi. Tapi kita bisa memastikan bahwa setidaknya 2000 jiwa yang menemukan tempat aman untuk bernafas, makan, dan tersenyum lagi di tanah kita. Solidaritas Indonesia bukan cuma kata-kata di pidato. Ini nyata. Dan ketika dunia melihat masyarakat kita merangkul warga Gaza, mereka akan tahu bahwa kemanusiaan masih hidup di sini. Kalau lu setuju, Indonesia terus berdiri bersama Palestina, bantu sebarkan video ini. Kita bikin dunia tahu bahwa rakyat Indonesia nggak cuma bicara, tapi bertindak. Jangan lupa like dan subscribe. Segitu aja video gua kali ini. Kalau ada yang kurang, silahkan komentar di bawah. Di kolom komentar kita diskusikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.